Bapak Ibu Saudara bisa memberikan respon kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi ditanya, Bapak Ibu Saudara punya uang untuk membayar perpuluhan, satu sisi orang tuanya atau anaknya atau siapapun membutuhkan uang itu dan ada di rumah sakit. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara ambil keputusannya? Memberikan dulu sebagai perpuluhan atau menolong orang tua, menolong anak atau menolong saudara? Boleh tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa berinteraksi, supaya kita bisa tahu apa sih sebenarnya. Ketika mendengar jawaban-jawaban seperti ini, tidak sedikit banyak orang yang kecewa sebenarnya. Banyak orang yang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena sikap-sikap yang seperti ini. Memang kalau kita pikirkan, justru banyak orang yang diiming-imingi ketika mau percaya Yesus bahwa nanti dia hidupnya akan dipulihkan, nanti akan diberkati, kalau dia bayar perpuluhan akan diberkati 10, 30, bahkan 100 kali lipat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Sebagai orang percaya sering sekali menjadi batu sandungan bagi orang banyak, bagi orang-orang yang belum percaya, bahkan bagi orang-orang yang ada di luar gereja. Mengapa hal ini terjadi? Sering sekali saya mengamati bahwa banyak orang-orang yang percaya, yang notabene ke gereja, mereka selalu mengatasnamakan perpuluhan. Ketika dia punya uang, dia pasti akan bela-belain untuk bayar perpuluhan. Dan dia bahkan rela mengatakan bahwa itu harus nomor 1. Saya pernah melihat ada suatu peristiwa di mana ada orang percaya yang ditanya, apakah kamu ketika kamu memiliki uang satu-satunya untuk membayar perpuluhan, dan di satu sisi orang tua kamu ada di ruang ICU, ada di rumah sakit dan membutuhkan uang tersebut untuk berobat, untuk membiayai kesembuhannya. Orang percaya ini ditanya dengan pertanyaan seperti itu dan disuruh menjawab. Lalu dia berkata, ya harus berikan dulu buat perpuluhan karena itu adalah haknya Tuhan. Jawaban-jawaban seperti inilah yang membuat banyak orang akhirnya tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat ini saya mengajak ayo kita semua berpikir, merenung, apakah benar sikap dan tindakan seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah keputusan jawaban seperti ini menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Tidak bisa kita pungkiri banyak orang membela-belakan atau memaksa dirinya membayar perpuluhan hanya demi supaya hidupnya diberkati. Karena dia menerima konsep di dalam pikirannya bahwa kalau dia membayar perpuluhan, maka hidupnya akan diberkati 10 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Makanya tidak sedikit orang berjuang untuk membayar perpuluhan hanya agar hidupnya diberkati. Hanya agar dapat menerima timbal baliknya. Tetapi di satu sisi, ketika ada suatu peristiwa, ya seperti tadi pertanyaan itu, kalau misalnya dia bayar perpuluhan tetapi orang tuanya dibiarkan sakit dan mati, kira-kira Tuhan suka nggak?
Menurut Bapak Ibu Saudara bagaimana? Nah, ayo, boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu Saudara bagaimana tanggapannya ketika ada pertanyaan seperti ini. Ayo, kita bisa sama-sama memberikan respon. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan respon kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi ditanya Bapak Ibu Saudara punya uang untuk membayar perpuluhan, satu sisi orang tuanya atau anaknya atau siapapun membutuhkan uang itu dan ada di rumah sakit. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara ambil keputusannya? Memberikan dulu sebagai perpuluhan atau menolong orang tua, menolong anak atau menolong saudara? Boleh tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa berinteraksi, supaya kita bisa tahu apa sih sebenarnya. Ketika mendengar jawaban-jawaban seperti ini, tidak sedikit banyak orang yang kecewa sebenarnya. Banyak orang yang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena sikap-sikap yang seperti ini. Memang kalau kita pikirkan, justru banyak orang yang diiming-imingi ketika mau percaya Yesus bahwa nanti dia hidupnya akan dipulihkan, nanti akan diberkati, kalau dia bayar perpuluhan akan diberkati 10, 30, bahkan 100 kali lipat. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita beriman dengan benar, tunduk dengan benar, memang kita pasti hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tetapi tidak sedikit sampai sekarang, begitu banyak orang percaya motivasinya sudah berbeda. Motivasinya pingin hidup senang, pingin hidup enak, pingin hidup diberkati, tidak kekurangan. Makanya dia berjuang, berusaha supaya kalau dia bisa memberikan perpuluhan, maka dia akan dibalaskan, mendapat berkat 10, 30, bahkan 100 kali lipat. Sebenarnya kalau saya berpikir begini ya, seandainya uang itu tidak diberikan buat perpuluhan dan buat menolong orang tua, saudara yang kritis, yang hampir mati, apakah Tuhan senang Bapak Ibu Saudara memberikan itu dulu buat gereja dulu? Memang sih, kita tidak naif, gereja juga butuh uang, butuh dana, butuh pemasukan untuk perputaran operasional gereja. Tetapi ingat, gereja itu milik siapa? Kalau gereja itu milik Tuhan, pelayanan itu milik Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Entah caranya bagaimana, Tuhan pasti cukupkan dan Tuhan pasti membuka jalan. Ini harus kita sadari. Kalau gereja itu bukan milik Tuhan, pasti akan bangkrut, pasti akan tutup Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau itu punya Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Sekarang bagaimana sikap hati kita? Kita yang selama ini selalu menerima bahwa pemahaman paradigma bahwa kalau kita memberikan perpuluhan maka kita akan dibalaskan berlipat kali ganda. Ini yang membuat banyak manusia akhirnya berpendapat, memiliki pandangan, filosofi bahwa dia harus memberikan perpuluhan agar hidupnya diberkati. Tetapi di satu sisi menelantarkan orang tua dan menelantarkan saudara sanak famili. Sungguh ironis, ini fakta dan kenyataan di lapangan. Di dalam kehidupan nyata, tidak sedikit yang orang lebih memilih ayo bayar perpuluhan dan mengabaikan orang tua, mengabaikan sanak saudara dan segala macamnya. Konsep-konsep seperti inilah yang membuat orang Kristen menjadi batu sandungan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Justru harusnya pemikirannya kalau memang pelayanan itu, gereja itu milik Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Ingat loh, Bapak Ibu Saudara dan saya ini seharusnya tidak lagi mengkotak-kotakan atau membatasi di dalam memberikan kewajiban kepada Tuhan atau di dalam memberikan persembahan untuk Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita membatasi 10%, berarti kita lupa bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kalau kita sudah ditebus dan sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, berarti
hidup kita, apa yang kita lihat, kita dengar, kita perkatakan, kita perbuat, sikap, tindak tanduk kita sudah tidak punya hak lagi untuk kita miliki, karena semuanya harusnya sudah menjadi milik Tuhan yang sudah membayarnya dan menebusnya. Dialah sang penebus itu, dialah yang berhak, dan kita sudah tidak punya hak apapun juga, termasuk, ya, perhatikan, termasuk keuangan kita, kekayaan kita, harta milik kita, kita tidak punya hak lagi. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus. Kita menjadi hamba. Justru sebagai hamba, kita yang sudah ditebus harusnya sadar. Kita tidak boleh sembarangan lagi menggunakan uang, harta yang kita miliki, tetapi hendaknya kita menggunakan semuanya itu hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika dihadapkan dengan situasi mau membayar perpuluhan atau menolong orang tua, ingat, kita dengan memaksa, harus 10%. Ya fair-fair aja ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dapat berkat, dapat rezeki, terus dengan perintilan-perintilan bunganya, itu kira-kira 10%-nya dibuletin ke atas atau ke bawah. Terus setelah dipotong pajak atau sebelum dipotong pajak. Kadang saya juga berpikir, ya heran juga. Kita bayar pajak ke pemerintah aja lebih dari 10% loh. Bisa 15%. Tetapi kita memaksa memberikan ke gereja itu 10%. Berarti Tuhan lebih rendah. Sedangkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ditebus dan dibayarnya lunas dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Dan darah Yesus itu berbicara kehidupan, berbicara nyawa. Dan itu tidak ada tandingannya dengan seluruh harta yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini, sekaya apapun dia. Ingat loh, kita sudah ditebus, dibayar lunas, berarti kita juga tidak punya hak sembarangan menggunakan uang kita. Seharusnya kita bertanya, kita berjalan di dalam hadiratnya, di dalam kehendaknya 24 jam. Justru kita harusnya bisa mengerti kira-kira Tuhan suka atau tidak dengan sikap dan perilaku kita. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan. Mengabaikan orang tua, mengabaikan saudara, lalu mengutamakan gereja dengan memberikan perpuluhan. Ingat ya, di sini saya menekankan bukan berarti tidak boleh memberikan perpuluhan. Karena sesungguhnya idealnya kita sudah tidak lagi memberikan 1/10, tetapi segenap hidup kita. Seluruh harta kita adalah milik Tuhan. Sering saya mengatakan kepada banyak orang bahwa kita ini sebenarnya bukan pemilik, tetapi kita ini hanya tellernya. Tahu dong, tugas teller itu hanya menerima dan membayar, mencatatkannya atau membukukannya. Seluruh berkat yang kita terima itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Kita ini hanya tellernya, jadi tergantung komandonya. Bayar ke siapa? Kalau Tuhan perintahkan bayar ke si A, Tuhan perintahkan kasih si A, ya kita harus ikutin. Nah, disinilah kita harus belajar bahwa semua ini sudah bukan milik kita, tetapi milik Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sebenarnya ketika kita mengatasnamakan persepuluhan, sebenarnya satu, kita sudah merendahkan Tuhan. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sudah ditebus dan dibayar lunas dengan darahnya. Semuanya sudah milik Dia. Hidup kita, harta kita, semuanya milik Dia. Kok masih dikembalikannya dengan 1/10? Kenapa tidak seluruhnya? Kan sudah diambil seluruhnya. Sudah milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingat itu. Ya, kita merendahkan Dia. Yang kedua, kita ini tellernya, bukan pemilik harta. Kita ini tellernya, pemiliknya adalah Sang Penebus Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebagai petugas, sebagai teller, seharusnya kita bertanya kepada Tuhan. Mau dikemanakan uang ini, mau untuk apa, dan dibayarkan ke siapa, diberikan ke siapa, itu harus sesuai komando Tuhan. Bukan sesuka-suka hati kita. Ingat itu Bapak, Ibu, Saudara. Kebanyakan di antara kita masih seperti itu. Dan yang ketiga, sampai sekarang
Masih banyak orang justru motivasinya bukannya karena dia berpikir bahwa ini milik Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan, tapi dia berpikir kalau dia mengembalikan kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati 10, 30, bahkan 100 kali lipat ganda. Itu yang dia pikirkan. Apakah benar ayatnya berbicara seperti itu? Nah, mari Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak boleh diberkati, bukan berarti kita tidak harus mengembalikan. Ingat loh ya, kita harus mengembalikan bukannya 1/10, tetapi semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita hanya tellernya, kita hanya tunggu perintah, karena kita sudah ditebus, termasuk hidup kita. Bukan cuma tetapi mata kita, pikiran kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, semua milik Tuhan. Ayolah kita melangkah lebih dalam, masuk ke dalam dimensi yang berbeda, di mana kita bisa menjalani hidup kekristenan kita yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Tidak sedikit banyak orang Kristen membela-belakan membayar perpuluhan demi supaya hidupnya diberkati, lalu menelantarkan orang tua, tidak peduli sama orang tua. Dan di sini saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar kebenaran yang murni. Ingat, semuanya ini adalah milik Tuhan. Gereja juga milik Tuhan. Kalau itu pelayanan, pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti siapkan, Tuhan pasti bukakan jalan. Dan tugas kita sebagai orang yang sudah ditebus, semuanya adalah milik Tuhan. Jadi apapun keputusan yang kita lakukan seharusnya sesuai komando Tuhan, terlebih lagi seharusnya membuat Tuhan tersenyum, bahkan membuat Dia bersuka melihat sikap, tindak tanduk, perbuatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai salah. Ingat, saya ingatkan ya, harta, uang, apapun kekayaan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara miliki, itu milik Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu Saudara mengaku bahwa sudah ditebus oleh darah Yesus, berarti sudah tidak punya hak lagi atas semua itu. Semuanya harus sesuai dengan komando Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semua harus sesuai dengan komando Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang harus kita turuti. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita merenung. Boleh silakan tulis di komentar, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan kondisi situasi seperti tadi yang saya ceritakan, Bapak Ibu Saudara punya uang satu-satunya dan ada keluarga, orang tua, sanak famili, dia butuh uang, butuh pertolongan, bahkan dia butuh membayar rumah sakit misalnya untuk biaya berobat, keselamatan hidupnya, pilih yang mana? Pilih kasih ke gereja dulu, atau tolong orang tua, tolong saudara, tolong sanak famili? Yang mana? Terserah. Kita bisa saling berinteraksi. Silakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa kita sudah ditebus. Kita tidak punya hak lagi atas diri kita, atas harta kita. Kita hanya ikutin perintah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Dan jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tetapi ayo berkati orang lain sekitar kita. Dengan apa? Dengan kita men-share, membagikan konten video ini agar yang lainnya juga diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pikirkan dengan baik mana keputusan yang mau diambil. Tuhan memberkati. Salam transformasi.